Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang relasi dan fungsi. Ini merupakan materi bab 3 kelas 8. Ya. Di bab ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tentang relasi, cara menyajikan relasi. Yang kedua itu memahami ciri-ciri fungsi. Yang ketiga menyajikan fungsi, dan yang keempat adalah korespondensi satu-satu. Oke, untuk yang pertama, kita akan memahami bentuk penyajian relasi. Ya, kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, memahami konsep relasi 2 buah himpunan, dan yang kedua menyajikan relasi. Nanti ada 3 cara dalam menyajikan relasi, yaitu yang pertama diagram panah, pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antara 2 buah himpunan, satu dengan himpunan yang lain, di mana tidak ada aturan anggota atau setiap anggota himpunan boleh memiliki lebih dari satu hubungan dengan himpunan lain. Ini misalkan contoh, Risa, Santi, Adib, dan Bara, ada 4 anak, sedang membeli buku di toko buku. Risa dan Santi membeli novel. Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan. Bara membeli buku pertanian. Misalkan ini 2 buah himpunan. Himpunan yang pertama yang A adalah nama siswa, himpunan yang B adalah jenis buku yang dibeli. Nah, hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat disajikan dalam tabel di samping. Nah, jadi gini. Ini himpunan A, yang ini himpunan B. Dari himpunan A dan himpunan B, hubungannya begini. Buku yang dibeli Risa dan Santi itu novel. Buku yang dibeli Adib buku komputer dan buku kesehatan. Buku yang dibeli Bara adalah buku pertanian. Ya, jadi Risa, Santi, Adib, dan Bara itu anggota himpunan A, sedangkan novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian anggota himpunan B. Ini relasi ini, ya, dari himpunan A ke himpunan B adalah buku yang dibeli. Jadi Risa dan Santi membeli novel. Tapi kalau kita balik dari himpunan B ke himpunan A, maka hubungannya siswa yang membeli buku novel atau novel ya adalah Risa dan Santi. Siswa yang membeli buku komputer dan buku kesehatan adalah Adib. Siswa yang membeli buku pertanian adalah Bara. Ya, yang ini menjadi himpunan A-nya, artinya sebelah kiri, dan yang anak siswanya itu sebagai himpunan yang B. Relasinya dari B ke himpunan A adalah siswa yang membeli. Nah, kemudian bagaimana cara menyajikan relasinya? Ya, yang pertama dengan menggunakan diagram panah. Jadi, Risa tadi membeli novel, Santi juga membeli novel, sehingga namanya diagram panah ya. Panahnya ya kita buat garis dan beri panah di tengahnya. Risa dan Santi panahnya ke novel. Kemudian Adib, karena dia membeli 2 buah buku, maka Adib ada 2 panah, yaitu ke buku komputer dan buku kesehatan. Sedangkan Bara membeli buku pertanian. Ini adalah penyajian relasi dalam diagram panah. Ini jika relasinya dibalik dari B ke A. Novel tadi dibeli oleh Risa dan Santi, buku komputer dibeli oleh Adib, dan seterusnya. Nah, ini juga menyajikan relasi, tapi dibalik hubungannya. Kemudian cara yang kedua itu dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Ya. Jadi kita tinggal melihat di sini Risa panahnya ke novel, berarti relasinya sama dengan ini kurung awal dan menggunakan kurung biasa. Risa, novel. Kemudian kurung lagi Santi, novel. Adib, buku komputer. Karena Adib 2 panah, Adib lagi, Adib, buku kesehatan, dan yang terakhir Bara, buku pertanian, dan kurung tutup. Ini adalah cara untuk menyajikan
relasi dalam himpunan pasangan berurutan. Yang ini relasinya yang dibalik tadi. Jadi melihat dari diagram panah yang kanan, ya, di novel, Risa, novel, Santi, dan seterusnya sampai buku pertanian, Bara. Ya. Yang ketiga, dengan menggunakan diagram kartesius. Jadi diagram kartesius itu dibentuk oleh dua buah sumbu A dan sumbu B. Sumbu A ini adalah anggota-anggota yang ada di sebelah kiri, sumbu B, anggota yang ada di sebelah kanan. Ya. Jadi ini anggotanya Risa, Santi, Ade, Bara. Nah, tadi Risa itu membeli novel, sehingga Risa kita luruskan dengan novel, ya, kita beri noktah atau tanda di sini. Dan Santi tadi juga membeli novel, ya, lurus novel dan Santi, adik tanda. Adib membeli dua buah buku, ya, beri tanda, buku komputer dan buku kesehatan, dan Bara membeli buku pertanian. Nah, ini cara menyajikannya dalam diagram kartesius. Ini untuk yang kedua. Ya, caranya sama. Karena dibalik berarti yang di sebelah sumbu X, ini sumbu X ya nanti kalau. Ini adalah buku yang dibeli nanti siswanya di sini. Jadi kalau sumbu yang berada di sumbu X itu merupakan himpunan yang di sebelah kiri. Ya, yang di sumbu Y himpunan sebelah kanan. Nah, demikian anak-anak cara memahami penyajian relasi. Ya. Semoga dipahami, kemudian juga dicoba berlatih ya, soal-soal yang ada di buku paket. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.